RUU TNI, suatu hal atau isu yang jadi perdebatan nasional belakangan ini. Ada yang pro, ada yang kontra, sampai robos ruang rapat, ada juga yang nggak paham. Nih, Kak, bahas dong yang katanya ada perencanaan RUU TNI itu akan diberlakukan lagi seperti era dulu. Apakah kakak setuju akan UU itu? Nih ya, pahami dulu, satu persatu deh. Yang pertama yang harus kalian tahu bahwa peraturan yang mengatur tentang Tentara Nasional Indonesia atau undang-undang yang mengatur tentang Tentara Nasional Indonesia itu sudah ada sebelumnya. Dan itu adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Di mana sebenarnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ini sudah punya rencana revisi dari 2019, sudah masuk prolegnas. Jadi kalau ngeributinnya baru sekarang, saya juga nggak paham kenapanya. Itu yang pertama. Yang kedua yang dipeributkan adalah tentang pasal 47 ayat 1 dan 2 yang ada di RUU TNI yang seakan-akan mengembalikan dui fungsi ABRI. Sebenarnya saya nggak paham, ini karena kepinteran atau malas membaca? Ayo ini, tak tunjuk. Buat yang malas membaca dan malas mencari tahu, ini ya, ini yang di atas ini saya kutipkan pasal 47 ayat 1 dan 2 daripada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ya, yang mengatur tentang Tentara Nasional Indonesia. Sedangkan yang di bawah sini ini adalah kutipan daripada pasal 47 ayat 1 dan 2 yang ada di RUU TNI. Baca dengan seksama. Itu kan cuman tuker nomor aja ayatnya, ayat 1 jadi ayat 2 jadi ayat 1. Terus kalian ributinnya baru sekarang itu kenapa? Memang di RUU TNI ada penambahan kementerian dan lembaga tertentu yang bisa diduduki jabatannya oleh TNI aktif. Cuman kalian juga harus lihat reasoningnya masuk akal enggak gitu loh. Jadi kalau pasal 47 ini yang kalian peributkan, kok konyol gitu loh. Enggak dari 2004 aja kalian ribut. Kan pada saat 2004, kalau misalnya aturannya seperti ini balikin dui fungsi ABRI enggak? Saya tak kutip teko Tempo ya. Jadi di sana tuh tertulis kementerian, lembaga yang jabatannya bisa diisi oleh TNI aktif di RUU TNI. 1 sampai 9 plus 15 itu sudah nyata di pasal 47 tadi tertulis ya. Jadi 2004 sudah dimasukkan di dalam aturan gitu ya. Nih, penambahannya di 10 sampai 14. Kita lihat ya. 10 Kementerian Kelautan dan Perikanan. Coba pikir ya, kelautan, wilayah kelautan, kita punya wilayah yang harus dipertahankan, di sanalah fungsi dari TNI Angkatan Laut ya. Kalau kita bicara tentang perikanan, hubungannya apa? Tentang ketahanan pangan. Jadi masuk akal nggak kementeriannya di sana? Ya masuk akal. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Selama ini kita lihat kalau bencana alam atau bencana apapun, selain tim SAR yang ikut membantu untuk menolong korban, mencari korban, segala macam siapa? TNI Polri. Jadi masuk akal nggak TNI di sana? Ya masuk akal untuk koordinasi dengan bawah-bawahnya yang di lapangan. Atas, masuk akal. Nih, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Perlu diomongin lagi. Perlu dijelasin lagi. Nih, Badan Keamanan Laut. Tadi kan sudah hampir mirip sama Kementerian Kelautan. Perlu dijelasin lagi. Kalau Kejaksaan Agung, nih, coba baca undang-undang yang ngatur tentang Kejaksaan Agung sendiri. Ini saya kutip dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Agung yang di pasal 29 tertulis pada kejaksaan dapat ditugaskan aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau pejabat yang tidak menduduki jabatan jaksa, serta yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, di 2021 sudah ada aturannya TNI boleh untuk menduduki jabatan di Kejaksaan Agung. Dan ini saya kutip dari cuitannya Bang Hasan Nasbi, yang dimana adalah bos PCO-nya kita, ya kan? Yang di sana tuh ngasih tuh, Liz, ini tuh coba pikir deh ya, dengan akal sehat gitu. Ini nih masuk nggak sih ke ranah tugasnya TNI? Di mana kita bicara tentang pertahanannya kita? Coba dipikir, diskusikan dengan akal sehat kalau kata dia mah ya. So please, jadilah masyarakat yang pinter. Jangan mudah terprovokasi oleh antek asing. Kalau kalian ributin masalah pasal 47 tadi, nyata dari 2004 itu sudah kita terapkan. Hanya ada penambahan kementerian lembaga yang bisa jabatannya diisi oleh TNI aktif. Apakah itu yang sudah kita jalankan dari 2004 itu, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 itu mengembalikan dui fungsi ABRI? Enggak, TNI enggak boleh untuk dapat jabatan yang bersangkut pautan dengan politik praktis. Jadi sebenarnya kalian tuh ngeributin apa gitu loh, gue bingung. Ayolah, mari kita pinter, yuk.